Bilangan 33-1-56. ILT 3, inilah perjalanan-perjalanan Bani Israel yang telah keluar dari tanah Mesir menurut pasukan-pasukan mereka, dengan perantaraan Musa dan Harun. Dan Musa menuliskan keberangkatan-keberangkatan mereka sesuai dengan perjalanan-perjalanan mereka oleh perintah Yahweh. Dan inilah perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan keberangkatan mereka. Dan mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama pada hari yang ke-15 dari bulan yang pertama pada hari sesudah Paskah. Bani Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Dan orang-orang Mesir sedang menguburkan setiap anak sulung yang telah Yahweh pukul di antara mereka. Dan atas ilah-ilah mereka Yahweh telah menjatuhkan hukuman. Maka berangkatlah Bani Israel dari Rameses dan berkemah di Sukot. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, yang ada di tepi padang gurun. Dan mereka berangkat dari Etam dan berbalik di Pihahirot, yang ada di depan Baal Zefon, dan mereka berkemah di depan Migdol. Dan mereka berangkat dari Pihahirot dan menyeberang di tengah laut, ke padang gurun. Dan mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Etam, dan berkemah di Mara. Dan mereka berangkat dari Mara, dan masuk ke Elim. Dan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon palem. Dan mereka berkemah di sana. Dan mereka berangkat dari Elim dan berkemah di tepi Laut Suf. Dan mereka berangkat dari tepi Laut Suf dan berkemah di padang gurun Sin. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sin dan berkemah di Dofka. Dan mereka berangkat dari Dofka dan berkemah di Alus. Dan mereka berangkat dari Alus dan berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air bagi bangsa itu untuk minum. Dan mereka berangkat dari Rafidim, dan berkemah di padang gurun Sinai. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sinai dan berkemah di Kibrot Ta'awa. Dan mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa dan berkemah di Hazerot. Dan mereka berangkat dari Hazerot dan berkemah di Ripma. Dan mereka berangkat dari Ripma dan berkemah di Rimon Peres. Dan mereka berangkat dari Rimon Peres dan berkemah di Libna. Dan mereka berangkat dari Libna dan berkemah di Risa. Dan mereka berangkat dari Risa dan berkemah di Kehelata. Dan mereka berangkat dari Kehelata dan berkemah di Harsafar. Dan mereka berangkat dari Harsafar dan berkemah di Harada. Dan mereka berangkat dari Harada dan berkemah di Mahlot. Dan mereka berangkat dari Mahelot dan berkemah di Tahat. Dan mereka berangkat dari Tahat dan berkemah di Tarah. Dan mereka berangkat dari Tarah dan berkemah di Mitka. Dan mereka berangkat dari Mitka dan berkemah di Hasmona. Dan mereka berangkat dari Hasmona dan berkemah di Moserot. Dan mereka berangkat dari Moserot dan berkemah di Bene Yakan. Dan mereka berangkat dari Bene Yakan dan berkemah di Hor-Gidgad. Dan mereka berangkat dari Hor-Gidgad dan berkemah di Yotbata. Dan mereka berangkat dari Yotbata dan berkemah di Abrona. Dan mereka berangkat dari Abrona dan berkemah di Ezion Geber. Dan mereka berangkat dari Ezion Geber dan berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Dan mereka berangkat dari Kades dan berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Dan Imam Harun naik ke atas Gunung Hor atas perintah Yahweh. Dan mati di sana pada tahun ke-40 setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan 5, pada tanggal 1 bulan itu. Dan Harun berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Dan Raja Arad,
Orang Kanaan yang tinggal di Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan Bani Israel. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor, dan berkemah di Zalmona. Dan mereka berangkat dari Zalmona dan berkemah di Funon. Dan mereka berangkat dari Funon dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkat dari Obot dan berkemah di Iye Abarim, di perbatasan Moab. Dan mereka berangkat dari Iye Abarim dan berkemah di Dibon Gad. Dan mereka berangkat dari Dibon Gad dan berkemah di Almon di Blataim. Dan mereka berangkat dari Almon di Blataim dan berkemah di pegunungan Abarim, dekat Nebo. Dan mereka berangkat dari pegunungan Abarim dan berkemah di dataran Moab di tepi Yordan dekat Yerikho. Dan mereka berkemah di tepi Yordan, dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim, di dataran Moab. Dan berbicaralah Yahweh kepada Musa di dataran Moab, di tepi Yordan Yerikho dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka. Ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu mengusir seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu dan hancurkanlah segala patung mereka, dan dengan segala patung leburan mereka. Hancurkanlah, juga musnahkanlah seluruh tempat pemujaan mereka. Dan kamu akan memiliki negeri itu, dan akan tinggal di dalamnya, karena untukmu aku telah memberikan negeri itu untuk kamu memilikinya. Dan kamu akan mewarisi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum-kaummu. Kepada yang banyak kamu harus memperbesar warisannya, dan kepada yang sedikit kamu harus memperkecil warisannya. Apapun yang keluar dari undi itu baginya, itulah yang menjadi miliknya. Berdasarkan suku-suku leluhurmu engkau akan mewarisinya. Dan jika engkau tidak mengusir penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang yang engkau biarkan dari mereka, akan menjadi seperti duri di dalam matamu, dan seperti tusukan di pangkal pahamu. Dan mereka akan menunjukkan permusuhan denganmu di negeri yang akan engkau tinggali. Dan akan terjadi, seperti yang aku rencanakan untuk melakukannya terhadap mereka. Itulah yang akan aku lakukan terhadap kamu. Bilangan 34:1-29, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka. Ketika kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanaan dengan batas-batasnya, dan akan menjadi sisi selatan bagimu. Dari padang gurun Sin sepanjang perbatasan Edom, dan yang akan menjadi batas selatan bagimu, dari akhir ujung Laut Asin ke sebelah timur. Dan perbatasanmu akan berbalik dari selatan menuju pendakian Akrabim, dan akan melintasi Zin. Dan akhir batasnya adalah dari selatan Kades Barnea lalu keluar ke Hazar Adar, dan akan melintasi Asmon. Dan perbatasan itu akan berbalik dari Asmon ke sungai di Mesir dan berakhir di laut. Dan batas barat bagimu adalah Laut Besar. Ini adalah batas barat bagimu. Ini adalah batas utara bagimu. Dari Laut Besar kamu harus menarik garis bagimu ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor kamu harus menarik garis masuk ke Hamat, dan batas luarnya adalah Zedad. Dan batasnya akan keluar di Zifron. Dan ujungnya adalah Hazar Enan. Ini adalah batas utara bagimu. Dan haruslah kamu menandai bagimu batas timur, dari Hazar Enan ke Sefam. Dan batas itu akan turun dari Sefam ke Riblah, di timur Ain. Dan batas itu akan turun terus dan akan mencapai bahu Laut Kineret ke arah timur.
Dan batas itu akan terus turun ke Yordan dan ujungnya adalah Laut Asin. Inilah yang akan menjadi negerimu dengan batas-batas di sekelilingnya. Dan Musa memerintahkan Bani Israel dengan berkata, inilah negeri yang akan engkau warisi dengan membuang undi, yang telah Yahweh perintahkan untuk diberikan kepada 9 suku dan setengah suku itu. Karena suku keturunan Ruben sudah mengambilnya menurut keluarga leluhur mereka dan suku keturunan Gad menurut keluarga leluhur mereka, dan setengah suku Manase itu sudah menerima warisan mereka. Kedua suku dan setengah suku itu telah mengambil warisan mereka di seberang Yordan Yerikho, di sebelah timur ke arah matahari terbit. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, inilah nama-nama orang-orang yang akan membagikan tanah itu untukmu, Imam Eleazar dan Yosua anak Nun. Dan seorang pemimpin dari sukunya engkau harus mengambilnya untuk membagikan tanah itu. Inilah nama-nama orang-orang itu, dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune, dari suku Simeon, Samuel anak Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad anak Kislon, dari suku Dan, Buki anak Yogli, seorang pemimpin, dari keturunan Yusuf, dari suku keturunan Manase, Haniel anak Efod, seorang pemimpin. Dari suku keturunan Efraim, Kemuel anak Siftan seorang pemimpin, dari suku keturunan Zebulon, Elisafan anak Parnah, seorang pemimpin, dari suku keturunan Isakhar, Paltil anak Azan, seorang pemimpin. Dari suku keturunan Asher, Ahihud anak Selomi, seorang pemimpin, dari suku keturunan Naftali, Pedael anak Amihud seorang pemimpin. Inilah mereka yang telah Yahweh perintahkan untuk membagi warisan Bani Israel di tanah Kanaan. Bilangan 35:1-34. ILT 3, Yahweh berbicara kepada Musa di dataran Moab, di tepi Yordan Yerikho. Firman-Nya, perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memberikan dari warisan mereka kepada orang-orang Lewi. Kota-kota warisan untuk mereka mendiaminya dan memberikan kepada orang-orang Lewi lahan penggembalaan di sekitar kota-kota itu. Dan kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk mereka diami. Dan lahan-lahan penggembalaannya akan tersedia bagi hewan mereka, dan bagi harta milik mereka, dan bagi semua binatang mereka. Dan lahan penggembalaan kota-kota itu yang kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah, dari tembok kota dan keluar 1000 hasta sekelilingnya. Dan haruslah kamu mengukur di luar kota itu di sisi timur 2000 hasta, dan untuk sisi selatan 2000 hasta, dan untuk sisi barat 2000 hasta, dan untuk sisi utara 2000 hasta. Dan kota itu di tengah-tengah. Ini menjadi lahan-lahan penggembalaan kota-kota itu bagi mereka. Dan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi, 6 kota perlindungan. Yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana, dan di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Semua kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi ada 48 kotanya dan dengan lahan penggembalaannya. Dan kota-kota yang harus kamu berikan dari milik Bani Israel. Dari yang banyak, haruslah kamu beri banyak, dan dari yang sedikit, haruslah kamu beri sedikit, setiap suku sesuai dengan warisan yang diwarisinya. Dia harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang-orang Lewi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka. Ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan,
maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota, itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai dia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Dan dari kota-kota yang kamu berikan haruslah ada 6 kota perlindungan bagimu, 3 kota engkau harus memberikannya di seberang Yordan, dan 3 kota engkau harus memberikannya di tanah Kanaan. Itulah yang akan menjadi kota-kota perlindungan. Ke-6 kota ini harus menjadi tempat perlindungan bagi Bani Israel, bagi orang asing dan pengembara yang ada di tengah-tengah mereka, agar setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika dengan alat dari besi dia memukul seseorang, dan orang itu mati, dia adalah seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dihukum mati. Dan jika dengan sebuah batu di tangan, yang dengan itu seseorang mati, dia telah membunuhnya dan orang itu mati, dia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dihukum mati. Dan jika dengan alat dari kayu di tangannya yang dengannya orang itu mati, dia telah membunuhnya dan orang itu mati, dia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dihukum mati. Orang yang menuntut darah, dialah yang harus menghukum mati pembunuh itu. Ketika dia bertemu dengannya, dia harus membunuhnya. Dan jika dalam kebencian dia mendorong orang itu, atau melemparinya dalam penyergapan, dan orang itu mati, atau jika dalam permusuhan dia memukul orang itu dengan tangannya dan orang itu mati, pastilah mati orang yang memukulnya itu, seorang pembunuhlah dia. Orang yang menuntut darah haruslah membunuh pembunuh itu ketika dia bertemu dengannya. Dan apabila dengan tiba-tiba tidak dalam permusuhan dia mendorong orang itu, atau ia melemparkan alat apa saja padanya dengan tanpa penyergapan, atau dengan sebuah batu yang menyebabkan orang itu mati, dengan tanpa melihat dan membuat batu itu jatuh ke atas orang itu, dan dia mati, dan dia bukanlah musuh baginya, dan tidak mencari kecelakaan orang itu, maka jemaat itu akan mengadili antara orang yang membunuh itu dan orang yang menuntut darah, menurut hukum-hukum ini. Dan jemaat itu haruslah melepaskan pembunuh itu dari tangan orang yang menuntut darah, dan jemaat itu haruslah membawanya kembali ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri ke sana, dan dia harus tinggal di dalamnya sampai imam besar yang telah diurapi dengan minyak kudus itu mati. Namun jika pembunuh itu memang meninggalkan batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri ke sana, dan penuntut darah menjumpainya di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka dia tidak berhutang darah, karena dia harus tinggal di dalam kota perlindungannya sampai matinya imam besar itu, dan setelah kematian imam besar itu, pembunuh itu boleh kembali ke tanah kepunyaannya. Dan hal-hal inilah yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Siapa saja yang membunuh seseorang, menurut mulut para saksi, pembunuhnya harus dihukum mati, tetapi satu orang saksi tidak boleh menyatakan pada seseorang untuk dihukum mati. Dan janganlah kamu menanggung harga penebusan bagi jiwa seorang pembunuh yang adalah penjahat untuk dihukum mati, karena dia pasti dihukum mati. Dan janganlah kamu menanggung harga penebusan bagi yang melarikan diri ke kota perlindungannya untuk kembali tinggal di negeri sampai kematian imam. Dan janganlah kamu mencemarkan negeri tempat kamu ada di dalamnya,
karena darah itulah yang menjadikan negeri itu cemar. Dan tentang negeri itu, ia tidak akan ditebus karena darah yang telah tercurah di atasnya, kecuali dengan darah orang yang mencurahkannya. Dan janganlah engkau menajiskan negeri tempat kamu tinggal di dalamnya. Tempat aku berdiam di tengah-tengahnya, karena akulah Yahweh yang berdiam di tengah-tengah Bani Israel.